Salam kerasulan. Saudara, sejak Tuhan Yesus naik ke surga, maka kita hidup di zaman kerasulan. Saudara, dan ada urapan kerasulan itu menyangkut 4 hal, saudara. Yang pertama, urapan memimpin. Yang kedua, urapan kenabian. Saudara, yang ketiga adalah urapan penginjilan. Yang keempat, mengembalakan. Dan yang kelima adalah pengajaran. Saudara, pada waktu 5 ini dipadukan dalam hidup kita, maka berarti kita hidup dalam urapan kerasulan. Saudara, dan saya percaya setiap kita, semua kita, menurut saya harus melakukan 5 hal ini. Saudara, setidaknya harus memimpin dirimu sendiri. Setidaknya engkau harus memimpin keluargamu. Setidaknya engkau harus memimpin orang-orang di sekitarmu, saudara. Ya, mungkin saudara ibu rumah tangga, saudara harus memimpin pembantu-pembantumu. Saudara harus dengar suara Tuhan, dan itulah urapan kenabian. Saudara harus menginjil, setidaknya bersaksilah, dan itulah urapan penginjilan. Dan saudara harus menggembalakan anak-anakmu, menggembalakan saudara kantormu, pekerjaanmu. Itu adalah urapan gembala. Dan ketika saudara terus belajar, memperdalam firman, saudara punya urapan pengajaran. Tapi hari ini saya mau baca 1 ayat, Roma 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ada sebuah panggilan yang tadi saya berkata, yang pertama memimpin. Saudara, tapi di tengah memimpin dengan berhubungan dengan yang lain adalah menuntun, mendampingi anak bangsa. Saudara, sesuai dengan Daniel 12 dikatakan seluruh dunia akan mengalami kesesakan. Tapi kalau ada generasi Mikael, generasi yang menangkap dari Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka generasi ini akan mendampingi anak bangsa. Maka bangsamu akan terluput. Sekali lagi, bangsa kita akan terluput dari kesesakan. Bangsa kita akan terluput, saudara, dari yang namanya gempa, dari yang namanya, saudara ya, megatrust, kalau ada anak-anak bangsa yang mendampingi. Ada sebuah kesaksian, hari itu saudara di Manado akan diadakan acara penumpahan darah. Saudara, mereka punya adat di mana babi, saudara ya, dipotong, kemudian darahnya disebar. Dan itulah cara mereka mempersembahkan tanah itu kepada leluhur. Tetapi pada waktu mereka mendengar itu, gereja Tuhan tidak diam. Generasi Mikael tidak diam. Dan mereka berkata, itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah salah satu yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau darah babi. Tuhan tidak mau dilakukan ritual seperti itu. Dan pada waktu Tuhan mereka sadar bahwa mereka tidak boleh melakukan hal itu, mereka mulai berkata bagaimana. Mereka belajar dari pengalaman Palu. Saudara, pada waktu itu Palu mengadakan sebuah ritual seperti itu. Tapi mereka memotong darah kambing. Dan begitu itu terjadi, dalam hitungan saudara detik terjadilah tsunami. Saudara, terjadilah tsunami. Saudara, dan mereka melakukan yang ajaib. Mereka menuntun anak bangsa. Mereka menulis surat kepada semua pejabat. Mereka menulis surat pada wali kota dan sebagainya. Dan mereka berkata, jangan lakukan itu, karena Tuhan tidak suka. Yang ajaibnya mereka berkata, oke, kita buat rapat. Dan ketika mereka buat rapat, mereka memutuskan tidak melakukan. Saudara, ini tanda bahwa anak-anak bangsa, saudara, bisa mendampingi. Dan tiba-tiba tempat itu jadi berkat yang luar biasa. Tuhan membalik keadaan yang harusnya, saudara, sebuah ritual menjadi acara KKR, acara doa, acara kebangunan rohani. Saudara, tetapi sekaligus setelah itu beberapa waktu kemudian ada sekali lagi kerusuhan antara pihak agama Islam dan agama Kristen, dan itu sudah hampir saling membunuh. Tapi ada anak Tuhan yang lain, saudara, memutuskan untuk apa? Mendatangi pihak Islam maupun pihak Kristen, berlutut minta ampun dan mendoakan mereka. Dan anehnya ketika mereka mulai didoakan, semua menangis. Dan ujungnya mereka tidak jadi mengadakan sebuah perselisihan. Saudara, ini tanda anak bangsa mendampingi. Anak bangsa menjadi berkat. Saudara, hari itu sebuah bank hampir kolaps. Dan seorang anak bangsa, saudara, berkata, biarkan saya berdoa buat bank ini.
Biarkan saya menata ulang bank ini. Saudara, dan singkat cerita dia menata ulang bank itu. Dan bank itu tidak pernah jadi kolab. Bank itu bahkan melejit sampai diberkati. Sekali lagi, bisakah saudara mendampingi, menuntun, dan menjadi berkat? Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang berkata, Bu, saya kesulitan di kantor, saya kesulitan di sekolah, saya kesulitan menghadapi anak-anak saya. Justru untuk waktu seperti ini engkau ada. Untuk waktu di mana negara sedang mengalami kerusuhan, waktu di mana negara sedang kesulitan ekonomi, waktu di mana anak-anak remaja banyak yang berontak, di mana zaman ada banyak kenajisan, ada banyak LGBT. Biarlah semua anak-anak Tuhan, engkau bangkit dan menuntun dan menjadi pendamping anak bangsa. Saya belajar untuk mendampingi mereka yang terluka. Saya belajar mendampingi mereka yang sakit hati. Saya belajar mendampingi mereka yang jatuh bangun dalam perzinahan. Saya belajar mendampingi mereka yang mencuri dan membunuh. Hari itu, saudara, saya bertemu dengan mereka yang jatuh bangun dalam perzinahan. Saya memeluk mereka dan berkata, saya tahu gak enaknya berzina dan berdosa. Gak enaknya, sepertinya kamu merasa pengen, tapi begitu melakukan kamu dikejar dosa. Dan mereka mulai menangis. Saudara, dan saya berkata, sejak hari ini, kalau kamu ingin berzina, please telepon saya. Please, kita bersama-sama berdoa. Jujur aja gak apa-apa. Saudara, dan anak-anak ini mulai, setiap kali mereka mulai kesepian, mereka telepon. Setiap kali mereka ingin berzina, mereka telepon. Kadang-kadang kami makan bersama, kami doa bersama, kami menyembah bersama. Kami, saudara ya, kemudian sharing. Kami mulai melayani mereka pelepasan, inner healing. Dan hari ini mereka semua bebas dari perzinahan. Saya mau undang banyak gereja, banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dampingi anak bangsa. Saudara tidak hanya bisa berkata bahwa tidak boleh melakukan perzinahan, tapi apakah saudara ada di sana untuk mereka keluar dan menang dari perzinahan? Saudara, kami belajar mendampingi mereka yang mencuri. Beberapa itu mencuri dan kami bilang sama Indomart, sama manapun, dan berkata kalau ada anak-anak yang mencuri, jangan ditangkap, jangan dipukuli, telepon kami. Saudara, dan kami datang, kami bayar berapa yang mereka mencuri, dan kami kasih makanan itu ke mereka. Saudara, dan kami berkata lain kali kalau kamu sangat pengen ngomong sama kami. Kalau engkau sangat lapar ngomong sama kami. Karena kami akan menyediakan kebutuhanmu walaupun mungkin tidak mewah atau tidak seperti yang kau inginkan. Saudara, banyak dari mereka hari ini berhenti mencuri. Mereka sudah menjadi orang-orang besar. Bahkan beberapa sudah kerja, saudara, ada yang di Kuwait, ada yang di Arab Saudi dengan gaji puluhan juta. Sekali lagi, dampingi anak bangsa. Saudara tidak bisa marah kepada anakmu, tetapi engkau tidak ada di sana dan mendampingi mereka. Saudara tidak bisa menghakimi anak buahmu, tapi engkau tidak memberi teladan. Saudara, ini adalah panggilan Tuhan buat anak-anak Tuhan, buat para pemimpin. Dampingi anak bangsa. Saudara, saya punya seorang teman, dia punya anak yang cacat. Dia punya anak, saudara, yang Down syndrome. Tapi kemudian saya temukan dia dengan adik saya yang punya anak juga Down syndrome. Dan adik saya berkata, peluk, main sama dia, ajak kemana saja. Dan jangan pernah malu karena punya anak yang cacat. Jangan pernah sembunyikan, tapi perlakukan dia sama dengan saudara-saudaranya. Saudara, dan orang ini mulai menangis dan dia berkata, selama ini saya sembunyikan anak saya. Saya kurung, saya tidak mau orang-orang tahu. Dan adik saya berkata, peluk, angkat dia, perkenalkan dia kepada semua orang. Saudara, dan orang ini mulai memperlakukan seperti itu. Dan terjadi perubahan. Dari anak yang marah, anak yang kecewa, anak yang suka berulah, tiba-tiba menjadi anak yang luar biasa. Saudara, dampingi anak bangsa. Pada waktu engkau mendampingi yang cacat, engkau mendampingi yang luka, engkau mendampingi, saudara, mereka yang jatuh, yang kotor, perubahan besar terjadi, kemuliaan Tuhan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.